Selamat pagi. Marilah kita merangkapkan kedua tangan di depan dada. Sementara itu saya akan membacakan wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pesan Dhamma, merupakan praktek Dhamma, praktek kebaikan yang dapat saya lakukan. Seperti biasa, sebelumnya saya ingin membacakan sebuah renungan. Tema hari ini sesungguhnya adalah karma. Karma berarti perbuatan. Sebelum itu saya ingin membacakan sebuah renungan yang tiap pagi saya bagikan. Pagi ini dengan judul menaklukkan diri sendiri. Menjadi juara, menjadi pemenang, harus memiliki kekuatan, berlatih untuk menjadi terampil dan kuat menghadapi lawan yang terkuat. Adalah lawan yang berada di dalam. Menaklukkan diri sendiri tidak mudah. Bertekad akan berusaha mengendalikan nafsu dan emosi. Harus berlatih dengan teratur dan berkelanjutan, membiasakan diri agar memiliki kekuatan, mengurangi keegoisan, menghindari segala bentuk kekerasan, tidak menebar kebencian dan permusuhan, mengembangkan cinta dan kasih sayang, kerendahan hati, kelembutan, menjaga kemoralan, kesusilaan, dan kemanusiaan, membersihkan batin dalam kesadaran, memperoleh kekuatan untuk dapat menaklukkan diri sendiri, membuat hati menjadi tenang dan batin lebih seimbang, mengkondisikan kedamaian dan kebahagiaan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ibu, bapak, saudara dalam Dhamma, karma atau kama. Karma dalam bahasa Sanskerta, kama adalah bahasa Pali. Artinya sesungguhnya adalah perbuatan. Tetapi kita sering mendengar kalau orang sedang menderita, nah si A sedang terima karmanya. Itu sesungguhnya kurang tepat. Si A menerima buah karma buruk, karena karma sesungguhnya perbuatan. Jadi menerima hasil atau buah dari perbuatan buruk. Karma sendiri ada dua macam, karma baik dan karma buruk. Karma dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan. Tadi kita mendengar, kita terwarisi oleh
perbuatan sendiri. Hidup karena akibat perbuatan sendiri. Lalu, kalau saat ini kita karma buruk sedang berbuah, kita menderita, kita merasa tersakiti, kita merasa tersinggung, itu adalah kondisi karma buruk yang sedang berbuah. Adakah caranya untuk mengurangi penderitaan? Ada. Tapi kita tidak bisa menghindari akibat dari perbuatan kita sendiri. Tapi kita bisa mengurangi penderitaan. Karena sesungguhnya kita terlindung oleh perbuatan kita sendiri. Saat karma buruk berbuah, kita menderita. Jangan ditambah dengan pikiran yang salah. Tidak terima, tidak puas, mencari kambing hitam. Ini saya menderita gara-gara si A. Akibatnya ketidakpuasan, kebencian semakin bergolak, penderitaan semakin panjang. Tetapi kalau kita mau merubah pola pikir kita, ini adalah kondisi yang harus saya jalani. Diterima dengan keikhlasan, mengubah pola pikir menjadi menerima kenyataan, menerima semua yang terjadi sebagai buah yang harus dijalani dengan keikhlasan, dengan bersyukur. Bersyukur kok yang pahit, bersyukur kok yang menderita. Ya kita harus tetap bersyukur walaupun kita menderita. Kenapa? Karena kita masih bisa bernafas dengan sehat. Kita pun harus bersyukur walaupun kondisi kita saat ini sedang sedih, sedang menderita. Contoh yang sederhana, semua orang pasti akan mengalami kematian. Ditinggal orang yang kita cintai adalah kesedihan, wajar. Tapi jangan keterusan. Sedih ya sedih, tetapi kita punya hak untuk berbahagia. Kebahagiaan kita sendiri yang menciptakan. Dia sudah meninggal, kita tidak bisa berbuat menghidupkan dia kembali, tidak mungkin. Tapi kita masih hidup, kita masih bisa berkarya, kita masih bisa berbuat kebaikan, memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang banyak. Itulah kebahagiaan. Orang yang meninggal sudah berlalu, tapi kita saat ini masih hidup, masih punya kesempatan untuk berbuat kebaikan. Marilah kita terima kenyataan saat ini. Ngomong gampang. Saya yakin tidak ada seorang pun yang di sini yang tidak pernah ditinggal mati oleh keluarganya. Ayah, nenek, kakek, ibu, ayah. Saya sendiri berani bicara begini karena saya pun sudah mengalami. Saya sudah tidak punya ayah dan ibu. Sedih, ya memang sangat sedih saat kita ditinggal oleh orang yang kita cintai. Tetapi setelah itu, mari kita bangkit untuk memupuk kebaikan. Seperti waktu yang lalu saya hadir di sini. Perbuatan baik yang gampang,
bisa kita lakukan dan membawa manfaat yang besar bagi kita adalah datang ke wihara. Kenapa saya katakan datang ke wihara membawa manfaat yang sangat besar? Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan di wihara ini. Berbeda kalau di rumah. Memang di rumah kita bisa berbuat baik, tetapi kesempatan berbuat baiknya lebih sedikit daripada kalau kita datang ke wihara. Datang ke wihara, ketemu teman, ketemu saudara, tersenyum, anjali, namo buddhaya, itu sudah satu poin kebaikan. Masuk ke Dhammasala, bernama Sekara, kita menghormat kepada guru agung, itu satu poin lagi kebaikan. Datang ke wihara, bertugas mimpin puja bakti, itu kebaikan. Lebih baik lagi menyampaikan pesan dhamma, cerita dhamma, menguraikan apa yang pernah kita baca tentang ajaran sang guru, membawa manfaat bagi kehidupan kita, memberikan pengetahuan kepada orang banyak, itu karma baiknya besar. Kita memperoleh kesempatan memupuk karma baik dengan menebar kebaikan, mengkondisikan kehidupan kita yang akan datang menjadi lebih baik, lebih berbahagia. Apapun yang terjadi, yang menyenangkan, yang menyedihkan, saat ini kita terima dengan keikhlasan, dengan bersyukur, dengan berpuas hati, maka kita bisa mengkondisikan diri kita untuk tidak melekat dengan apa yang terjadi, melekat dengan apa yang kita alami. Kita hidup pasti berproses. Yang lalu sudah berlalu. Yang akan datang belum terjadi. Saat ini adalah kenyataan. Saat ini adalah saatnya kita berbuat. Saatnya kita memberi kebaikan. Karena apa yang kita berikan akan dapat kita bawa kemanapun kita pergi, termasuk di saat kita dijemput dewa maut, saat kematian menjemput kita. Apa yang pernah kita lakukan, perbuatan baik dan perbuatan buruk akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Karena itu selagi masih hidup, selagi masih sehat, bersyukur, berpuas hati, saya masih punya kesempatan berbicara di sini. Saya masih bisa berbicara tanpa alat bantu. Saya masih bisa datang ke wihara dengan 2 kaki, tidak harus dengan 3 kaki. Itu suatu hal yang bersyukur. Tetapi satu hal, saya sekarang terpaksa berbicara di atas. Karena untuk mempermudah, kalau sudah selesai kaki semutan, turun melangkah, itu faktor usia. Jadi bukan saya ingin tampil gagah di atas, tetapi ini salah satu cara menerima kenyataan saya sudah tua. Itu proses, itu praktek. Saya sudah tua, saya sudah tidak bisa ceramah karena kaki sakit dan sebagainya. Suatu kerugian kita melepas kesempatan berbuat baik. Kaki sakit, ya harus kita terima, harus kita jalani. Kita tidak bisa menolak, itu kenyataan. Memang hidup adalah perubahan. Dulu saya gagah, melangkah kuat, sekarang sudah ringkih.
berjalan pun sudah mulai sempoyongan. Mungkin sebentar lagi kaki saya akan menjadi 3 karena butuh bantuan. Tapi bersyukur saat ini saya masih berkaki 2, masih bisa melangkah walaupun sudah berbeda. Dengan merasa bersyukur, menerima kenyataan yang tidak enak, kita akan bisa bahagia. Walaupun tubuh sudah sering sakit, berbicara sering batuk, soalnya batuk sekarang kayong betah, perginya lama. Tapi saya masih punya kesempatan berbicara tanpa wah, ini saya bersyukur. Dengan kita bersyukur, kita berpuas hati walaupun terkadang-kadang merasa batuk, tenggorokan sakit. Ya, ini kondisi kenyataan yang harus kita terima. Kita terima dengan keikhlasan. Maka kita deritanya akan berkurang. Tapi kita tidak bisa menghindar. Penderitaan pasti harus kita jalani, harus kita nikmati. Tetapi kita punya cara menerima kenyataan. Menerima kenyataan, terimalah dengan keikhlasan. Dengan kita mau menerima bahwa ini karma yang harus saya jalani. Tetapi saya masih punya kesempatan memperbaiki kondisi yang kurang enak, kondisi yang kurang menyenangkan dengan menebar kebaikan. Menebar kebaikan seperti yang saya katakan tadi, datang ke wihara. Ada satu lagi kebaikan yang sangat besar, meluangkan waktu membersihkan batin dan pikiran. Ini adalah ilmu dari Sang Buddha yang akan bisa membawa kebahagiaan bagi kita. Tetapi umat Buddha merasa males kalau diajak berlatih meditasi. Yang ngajak sampai berbusa mulutnya, tetapi yang diajak ogah-ogahan. Padahal kalau mau berlatih, yang memperoleh manfaat bukan yang mengajak. Yang mengajak terima karma baik. Yang diajak dan mau mempraktekkan, itulah yang akan memperoleh manfaat. Karena hanya meditasi kita bisa menjaga konsentrasi karena terbiasa. Kita harus berlatih, membiasakan. Kalau tidak biasa, sangat sulit. Seseorang menjadi juara apapun, juara tinju, dia harus berlatih, meninggalkan kesenangan yang kehidupan seperti masyarakat umumnya. Dia lebih banyak meluangkan waktu untuk berlatih. Demikian juga kalau kita ingin hidup bahagia, memperoleh konsentrasi yang baik, memperoleh ketenangan hati, kita harus berlatih meditasi. Meditasi karena menyangkut pikiran, dan berlatih, apalagi berlatihnya seminggu sekali. Kalau di wihara 5 menit. 5 menit ini baru duduk, mencari duduk yang nyaman. Kita 5 menit belum tentu memperoleh posisi duduk yang nyaman, nafas yang teratur. 5 menit itu belum cukup. Mari saya ajak, mari membiasakan diri, mari kita berlatih. Berlatih meluangkan waktu, bebas waktunya. Cari waktu yang senggang, waktu yang sedikit diganggu oleh
orang-orang di dalam rumah. Gunakan waktu itu. Paling tidak 10 menit. 5 menit untuk cari posisi duduk, memusatkan pikiran. Mudah-mudahan 5 menit bisa untuk berlatih konsentrasi. Kalau 10 menit cukup, tambah 5 menit lagi, 15 menit. Sampai 30 menit. Karena saya hanya memberitahu, saya hanya mengajak. Manfaatnya bagi saya hanya memperoleh sedikit karma baik karena mengajak. Tetapi yang diajak itu memperoleh manfaat yang lebih besar karena dia akan merasakan manfaatnya sendiri. Karena berlatih kebaikan, terutama berlatih konsentrasi, kendalanya sangat banyak sekali. Nomor 1, kemalasan alias sungkan. Itu kendala yang paling sering terjadi. Sungkan bisa kita atasi. Kendala kedua, ngantuk. Saya kalau berlatih meditasi ngantuk, ya itu kendala. Yang lebih parah lagi, karena saya mau berlatih dengan waktu 10 menit, ngenteni waktu, menunggu waktu, akhirnya tidak konsentrasi. Kok timernya, jangan-jangan timernya mati, jangan-jangan timernya nggak saya setel. Itu gangguan, itu kendala yang selalu kita hadapi. Karena itulah mari kita berjuang mengumpulkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Karena apa yang kita lakukan saat ini pasti akan berbuah pada saatnya. Dan karma itu pasti. Percaya tidak percaya, mengharap tidak mengharap, pasti itu akan terjadi. Berbuat baik akibatnya menderita, akibatnya membahagiakan. Berbuat buruk menimbulkan penderitaan. Itu pasti. Tapi kebanyakan orang lebih suka meminta. Saya menghormat kepada sang guru, semoga saya berbahagia. Saya semoga berbahagia. Tetapi sepanjang hari marah-marah, jengkel, tidak puas. Adakah orang jengkel, orang marah hidupnya bahagia? Itu hal yang tidak mungkin. Tetapi kita berbuat baik yang sering kita lakukan, memberi 1.000 rupiah kepada pengemis, sang pengemis mengucapkan 1.000 doa, semoga kamu bahagia, selamat, sejahtera, kaya dan sebagainya. Kita merasa senang, bahagia. Itu adalah konsep keliru, bukan ucapan pengemis. Karena ada satu ungkapan, doa dari orang susah lebih mandi. Sesungguhnya bukan demikian. Tetapi kebaikan yang kita lakukan itulah yang pasti akan membuat hidup kita bahagia. Jadi marilah kita menebar kebahagiaan, mengumpulkan kebahagiaan, menebar kebajikan. Tetapi terkadang kita hanya berharap karena mengharap, meminta itu sing paling gampang. Orang males kon mengharap, kalau meminta itu enggak terganggu sama malas. Tetapi kemalasan akan dapat kita kalahkan dengan semangat dan kebiasaan. Kalau kita sudah terbiasa, saya yakin
pasti bisa. Contoh, kita biasa bangun pagi jam 6. Sekarang saya bertekad bangun pagi jam 5, sikat gigi, cuci muka, saya akan berlatih meditasi setengah jam. Pertama kali latihan, ya sungkan, ya ngantuk, ya sulit. Besok terulang lagi, sungkan, sulit, ngantuk. Akhirnya enak tidur, bangun jam 6 saja, bubar. Kita nggak pernah berlatih. Tetapi kalau kita kuat, mau berlatih, saya katakan pasti bisa. Karena saya sudah praktek. Dulu, semasa saya muda, semasa saya masih sekolah, bangun jam 5, karena kalau mau ada ulangan, belajar, tapi tidak belajar, baca, mata merem, buku jatuh. Karena nggak biasa. Hanya bangun jam 5 kalau mau ada ulangan. Jadi akibatnya tidak belajar, lebih banyak tidur di kursi, bukunya jatuh atau bukunya biar di dada. Itu kenyataan kok. Kenapa demikian? Karena kita tidak terbiasa, kita tidak berlatih. Tapi kalau kita mau, kita membiasakan diri selalu bangun pagi. Bangun jam 5, saya punya tujuan. Pergi ke alun-alun, jalan-jalan. Semangat. Dan bisa. Karena ada kemauan. Tapi kalau bangun jam 5 untuk latihan meditasi, ngantuk, tidak bisa. Karena kita tidak punya kemauan. Tetapi kalau faktor usia mungkin kita semakin bertambah. Kalau kita sudah terbiasa bangun jam 5 pasti bangun. Walaupun belum ada kegiatan, faktor usia. Nah, usia semakin tambah, daripada gulang-guling di tempat tidur tidak ada manfaatnya, kita duduk setengah jam mencoba berlatih meditasi, kita akan memperoleh manfaat. Membiasakan diri, pasti, saya katakan pasti kita akan memperoleh manfaat bagi diri kita. Walaupun terkadang kita masih mengalami kesulitan untuk konsentrasi, yaitu faktor itu, malas, menunggu jam, kemudian gangguan suara. Oh, ini sekarang saatnya nyonya masak air, masak nasi, dan sebagainya. Itu bisa menjadi gangguan pikiran kita untuk berkonsentrasi. Tetapi kalau kita mau berusaha, pasti bisa. Kita sendiri yang akan memperoleh manfaat. Demikian juga menyambut Waisak. Kita biasa praktek dalam seharian menjalankan 5 sila. Marilah saya ajak. Menyambut Waisak mulai besok tanggal 22 sampai 22 Mei, mari kita menjalani atas sila. 5 sila yang sudah biasa: menghindari pembunuhan, menghindari mengambil barang yang tak diberikan, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan tidak benar, menghindari makan minuman keras. Yang nomor 3 kita rubah. Saya bertekad menghindari perbuatan tidak suci. Bagi bapak ibu yang sudah suami istri, ya bolehlah masih kita satu tidur dalam tempat tidur yang sama, tetapi tidak bersentuhan. Berat selama 1 bulan. Tapi mungkin khususnya yang sudah usianya sudah lanjut, ya mungkin bisa kita berlatih. Kemudian setelah 5 sila ini ditambah, saya bertekad melatih diri tidak makan setelah tengah hari.
Tetapi kalau saya sendiri dilonggari, saya ambil jam 1 tengah seharinya, saya ambil jam 1 karena untuk mempermudah diri saya juga untuk mempermudah pasangan hidup saya untuk melayani saya, menyiapkan segala sesuatunya. Karena saya istirahat jam 12, tidak mungkin saya jam 12 sudah tidak makan. Jadi saya ambil kelonggaran, saya ambil jam 1. Ini saya melonggarkan diri sendiri sehingga mudah-mudahan saya bisa praktek. Nah, itu yang ke-6. Yang ke-7, tidak pergi ke tempat hiburan, menyanyi, mendengarkan musik dan sebagainya. Dan yang terakhir, tidak menggunakan tempat tidur dan tempat duduk yang besar dan mewah. Ya, kalau dalam istilah besar dan mewah dalam kehidupan sehari-hari, kita tetap gunakanlah tempat tidur yang biasa. Tidak harus ekstrim kita tidur di lantai pakai tikar atau pakaian, tidak perlu harus ekstrim itu. Pokoknya tidur seperti biasa, tidak terlalu berlebihan. Saya rasa itu sudah bisa kita praktekkan. Mari kita berusaha untuk diri sendiri, menjalankan sila 8 sila selama 1 bulan akan memperoleh manfaat bagi diri sendiri. Saya katakan diri sendiri, bukan orang lain. Bukan wah dia hebat, bukan. Tapi untuk diri sendiri kita memperoleh manfaat. Manfaatnya apa? Kita bisa menjalankan sila adalah kesempatan menjaga kemoralan yang jelas akan membawa manfaat, membuka kebahagiaan, dan jelas berlatih mengendalikan emosi dan nafsu keinginan. Dengan kita berlatih, maka kita akan memperoleh manfaat bagi kita sendiri dengan menebar banyak kebaikan, menjalankan sila, maka hidup kita akan berbahagia. Saya kira cukup sekian uraian dhamma dari saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Semoga kebaikan yang saya lakukan hari ini membuahkan berkah kebahagiaan bagi sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka bisa ikut merasakan kebahagiaan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.